Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini saya posting tema 21 dengan topik praktek kristalisasi sukrus di masakan A di pabrik gula dalam video seri 5. Pendahuluan, proses kristalisasi adalah salah satu rangkaian proses di pabrik gula di mana akan dikerjakan larutan atau sirup yang mengandung molekul gula dan membuat kristal gula dari dalamnya, serta akan dipisahkan kotoran non-gula yang masih dikandung di dalam larutan. Tujuan dari proses kristalisasi juga ditampilkan pada PowerPoint nomor 1. Hasil kristal gula atau GKP memenuhi syarat yang dikehendaki. Ukuran kristal, warna igumsa gula, kandungan SO2 dan lain-lain, dan memenuhi persyaratan SNI. Kehilangan gula sekecil-kecilnya. Waktu proses sependek-pendeknya. Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses adalah rendah. Langkah-langkah proses kristalisasi di pabrik itu ditampilkan pada ringkasan PowerPoint nomor 2. Kita uraikan sebagai berikut. Pertama, menarik hampa atau vakum. Sebelum proses kristalisasi dilakukan, dimulai dengan membuat hampa di dalam pan masak, di mana proses dilaksanakan. Pembuatan vakum dimulai dengan menutup semua absoluter yang berhubungan dengan pan. Kemudian dibuka keran pancingan, yaitu keran kecil yang menghubungkan pan kristalisasi dengan bejana pengembunan atau pesawat pembuat vakum atau kondensor. Secara berangsur-angsur terjadi vakum di pan masakan. Perubahan vakum tersebut dapat diikuti dengan manometer atau vakumeter. Bila tekanan vakum sudah mencapai 45 cm air raksa, maka absoluter besar yang menghubungkan pan dengan bejana kondensor dibuka perlahan-lahan sampai penuh. Pada keadaan maksimal, tekanan vakum di dalam pan masak bisa mencapai lebih besar bersama dengan 65 cm air raksa. Sementara itu, absoluter uap pemanas mulai dibuka sedikit demi sedikit untuk maksud pemanasan pendahuluan. Tahap kedua, menarik larutan. Larutan sukros atau clear liquor dengan break 63% sebagai bahan dasar pembuatan kristal gula putih. Bahan tersebut disimpan di dalam peti atau storage tank. Sebelum larutan ditarik masuk ke dalam pan masakan, clear liquor dipanasi terlebih dahulu dengan uap jenuh. Pemanasan dimasukkan untuk membuat larutan memiliki suhu yang sama dengan suhu di dalam pan. Kemudian dipanaskan sampai 65 derajat Celcius pada tekanan yang tetap. Kemudian dilakukan pencucian sehingga larutan benar-benar bebas dari kristal halus. Untuk meyakinkan larutan bebas dari kristal halus bisa dikontrol menggunakan mikroskop. Pada tahap ini, larutan clear liquor atau fine liquor masih terletak di daerah encer, yaitu pada kurva AB warna kuning. Di daerah KLJ lebih kecil daripada 1, PowerPoint 4. Volume penarikan clear liquor ke dalam pan masak diperkirakan sedemikian rupa sehingga mencapai volume voting, di mana volume larutan dapat menutup seluruh bidang permukaan dan bahan di pan masakan dapat bersirkulasi dengan baik. Tahap ketiga, pemberian inti penuh full seeding untuk masakan gula putih. Bibit yang dibuat secara spontan maupun secara mengejutkan masih akan diperoleh kristal yang tidak rata, mengingat kemungkinan lahirnya kristal yang tidak dapat serentak bersamaan, maupun sukar memperoleh kondisi larutan yang sama saat lahirnya inti kristal. Proses pembibitan penuh dapat dilaksanakan melalui dua cara. A. Pembuatan bibit dengan menggunakan babonan.
B. Pembuatan bibit dengan fondan atau FCS. Clear liquor diuapkan terus sehingga break akan meningkat umpama menjadi 74,17 dan kedudukan larutan akan bergeser naik sehingga mencapai keadaan tepat jenuh KLJ sama dengan 1. Larutan tersebut diuapkan lagi sehingga break larutan meningkat lagi menjadi 77,21. Pada break ini, larutan mencapai kejenuhan atau KLJ lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 1,2 atau rata-rata sekitar 1,11. Yang terletak pada daerah meta mantap atau grafik BC dengan warna hijau. Tukang masak yang sudah berpengalaman atau ahli, kejenuhan larutan tersebut bisa dicek dengan benangan-benangan antara ibu jari dan jari telunjuk, di mana jarak benangan antara 3-4 cm, benangan tidak putus. Inti bibit berupa sheet A dimasukkan ke dalam pan masak gula putih dengan volume sekitar 50 meter kubik. Beberapa saat setelah sheet A dimasukkan, ditahan dulu tidak menarik clear liquor dengan maksud inti kristal yang halus adalah masih lemah, biar tumbuh cukup kuat dulu. Inti kristal yang baru lahir ini pasti ukurannya lembut atau sekitar 0,35 mili. Pembesaran kristal. Pembesaran kristal itu pada daerah zone grafik BC adalah warna hijau. Setelah diperoleh jumlah inti kristal yang cukup, langkah selanjutnya adalah pembesaran kristal. Inti kristal masih lembut, maka inti kristal ini perlu segera dibesarkan dengan mengusahakan agar molekul sukrus yang berada di dalam larutan menempelkan diri pada inti kristal tersebut. Pembesaran kristal diusahakan tetap di daerah atau kurva garis kejenuhan mendatar, yaitu daerah meta mantap BC, yaitu pada KLJ lebih besar dari 1 dan lebih kecil daripada 1,2. Apabila pembesaran ini telah dianggap cukup dengan kristal yang cukup kuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat agar jarak antara kristal yang satu dengan kristal yang lain cukup dekat. Hal ini perlu agar kecepatan kristalisasi selanjutnya dapat dipertahankan tinggi. Merapatkan inti dengan cara menguapkan air terus sehingga volume larutan menjadi lebih kecil dan kedudukan kristal satu dengan yang lain saling mendekat atau rapat. Bila jarak kristal sudah cukup dekat, maka langkah selanjutnya tinggal membesarkan kristalnya. Pembesaran kristal adalah dengan menarik larutan clear liquor dan selalu menjaga kesetimbangan antara air yang diuapkan dan air yang dimasukkan, yang terbawa dari clear liquor maupun air yang diuapkan, yang dimasukkan maupun air yang digunakan untuk mencuci kristal gula. Langkah selanjutnya adalah membesarkan kristal sampai mencapai ukuran kristal yang diharapkan dan dalam perhitungan pembuatan bibit baik bersama itu pula pan masak akan menjadi penuh. Dalam usaha membesarkan kristal, tukang masak harus dapat melaksanakan usaha menempelkan molekul sukrus yang terdapat pada larutan kepada bibit kristal yang telah dibuat sebanyak mungkin dalam waktu sependek-pendeknya. Usaha pembesaran kristal ini dapat dilakukan dengan menjaga kejenuhan tetap pada daerah meta mantap pada grafik yang berwarna hijau. Untuk menjaga agar kecepatan kristalisasi tetap tinggi adalah dengan menjaga agar jumlah molekul-molekul sukrus yang ada di sekitar kristal tetap. Ini dapat dilakukan dengan setiap kali menggantikan sukrus yang telah mengkristal dengan larutan baru dengan cara memasukkan larutan baru. Ini pada gambar ke
4 adalah diadakan suatu teropong. Jadi ada orang yang meneropong, artinya menjaga supaya waktu pembesaran kristal tetap di daerah metastabil yang berwarna hijau. Pembesaran kristal atau penempelan molekul sukrus dapat diibaratkan membuat tembok kue lapis yang akan menebal secara berlapis-lapis. Adapun bentuk khusus dari kristal sukrus adalah suatu kristal yang di dalam ilmu kristalografi disebut monoklin hemimorfi. Itu bisa dilihat pada PowerPoint nomor 5. Bahkan pelapisan atau penempelan molekul sukrus pada inti kristal mengikuti pola yang dikembalikan pada PowerPoint nomor 5. Kemudian kecepatan kristalisasi. Yang dimaksud dengan kecepatan kristalisasi adalah angka yang menggambarkan jumlah sukrus yang berubah menjadi kristal setiap satuan waktu. Kecepatan kristalisasi sama dengan miligram sukrus yang menjadi kristal per menit. Dalam proses di pabrik, diharapkan angka ini dapat mencapai setinggi-tingginya agar proses secara keseluruhannya menjadi cepat. Kemudian pada tahap ke-5, memasak tua adalah langkah terakhir pada proses kristalisasi. Apabila pan masak telah penuh atau satu volume strike kurang lebih 50 meter kubik atau dicapai ukuran kristal atau kemurnian masakan sesuai dengan ketentuan adalah melanjutkan penguapan massa di dalam vakum pan tanpa menambah larutan baru atau clear liquor. Break setinggi-tingginya agar air yang tertinggal sedikit mungkin namun tidak menyulitkan tahap penyelesaian selanjutnya. Karena masakan masih bersifat sebagai zat air atau fluid. Apabila telah dicapai keadaan masakan di mana kandungan kristalnya cukup rapat tanpa terdapatnya kristal palsu, maka proses pengkristalan selesai. Dari studi beberapa pengalaman, khusus untuk masakan gula putih atau masakan A dengan HK berkisar antara 84-87%. Masakan diturunkan pada break 93-95%. Hal ini untuk menghindarkan masakan menjadi beku di palung pendingin atau di dalam vakuum karena HK atau purity yang tinggi. Tahap ke-6 adalah menurunkan masakan. Masakan yang telah tua akan diturunkan ke dalam palung pendingin yang terdapat di bawah pan masakan. Penurunan isi pan masakan dimulai dengan menghilangkan hampa, mengurangi uap pemanas atau steam, valve yang menghubungkan pan masak dengan udara luar dibuka. Sesudah hampa dihilangkan atau nol, maka pintu pengeluaran dibuka. Masakan jatuh turun ke palung pendingin atau cooling crystallizer. Sementara itu, aliran steam dihentikan. Dalam hal masakan mau dilakukan cutting atau dipecah lagi untuk memperbesar ukuran kristal, bisa dilakukan dengan cara masakan ditarik ke pan lain atau disimpan sementara untuk transit sebanyak sepertiga volume atau dengan rasio 1:3. Kemudian proses dilanjutkan lagi sampai volume pan penuh 1 strike. Tahap ke-7, pencucian pan. Pencucian pan setelah selesai proses kristalisasi adalah sangat penting karena di permukaan bidang pemanas di dalam pan kristalisasi masih terdapat sisa-sisa larutan dan kristal masakan. Kalau sisa-sisa ini tidak dibersihkan, maka pada proses berikutnya ada kemungkinan sisa-sisa ini akan mengalami penggosongan atau karamel dikarenakan pengaruh suhu tinggi.
sehingga akan menghasilkan suatu bahan yang berwarna coklat gelap akibat karamel. Zat ini akan menempel pada kristal, akibatnya mutu gula yang produk yang diperoleh akan menurun. Pencucian sisa-sisa masakan yang melekat pada pipa-pipa pemanas dinding vakum pen bisa dilakukan dengan krengsengan atau melarutkan sisa masakan dengan uap yang bertekanan. Jumlah uap yang diperlukan sekitar 2,5% dari berat masakan. Ucapan terima kasih. Kepada generasi penerus industri gula yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan tentang gula, sebaiknya video ditonton berulang-ulang. Silahkan bertanya atau memberikan komentar lewat channel ini. Untuk kelancaran tayangan video berikutnya, saya ucapkan terima kasih atas dukungan, like, subscribe, dan komentar. Demikian video tentang kristalisasi seri 5 atau final yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam rangka membantu mewujudkan swasembada gula nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.